Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Rahma Maulida, kelas PAID semester 4 akan menyampaikan sebuah ceramah dengan tema suami solih yang berjudul lelaki baik belum tentu menjadi suami solih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Belum ke pembahasan yang lebih luas lagi, kita harus memahami dulu tuh suami solih itu yang seperti apa sih. Nah, menurut saya suami solih itu, yang namanya solih itu sudah mencakup semuanya. Dia baik, misalnya taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dia sering beribadah, mengaji, dan lain hal sebagainya. Jadi sikap dia itu selalu menunjukkan sifat baiknya, jujur, adil, amanah. Yang seperti itulah kalian juga paham. Nah, oleh karena itu, samping solih ini sudah mencakup semuanya, kita sebagai perempuan yang menginginkan solihah gitu, dan agar mendapatkan pasangan yang solih, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyandingkan dengan dambaan kita gitu kan, yang solih dan solihah. Pria yang baik itu belum tentu solih. Nah, karena banyak kita temukan lelaki yang memang baik tampangnya gitu sebelum halal. Kita pasti melihat semua lelaki itu baik, tapi di samping itu juga kita harus tahu tuh maksud dari baiknya itu seperti apa. Apa baik itu ada maksudnya, atau baik itu memang karena ada kepentingan hal lain yang memang dia juga nanti menginginkan timbal baliknya gitu. Nah, oleh karena itu kita harus memahami lebih dalam makna baik dan solih. Baik itu belum tentu solih, dan solih itu ya sudah jelas baik. Oleh karena itu kita juga harus memahami bahwa tidak semua lelaki yang menjadi suami itu awalnya solih gitu. Ya memang baik dulu di awal, tapi kebanyakan itu memang seperti itu. Ketika ia sudah menikah, dia terlihat sifat aslinya. Nah, oleh karena itu kita juga harus memahami bahwa seorang lelaki yang sudah beristri harus lebih menunjukkan kesolihannya. Terutama misalnya banyak tuh kan pasangan suami istri yang awalnya memang terlihat baik, menjalani dengan baik, tapi ketika setelah menikah mereka mempunyai pandangan yang berbeda dan mereka terjadi hubungan yang tidak harmonis gitu. Nah, itu sebabnya dari kebaikan yang di awal, tapi ketika sudah menikah dia tidak menunjukkan sifat baiknya kepada istrinya gitu. Nah, selanjutnya ketika ia sudah beristri, ia harus mampu menutup dirinya dari perempuan lain di luar. Oleh karena itu kita sebagai wanita tentunya harus lebih selektif lagi dalam memilih untuk calon suami gitu. Tentunya keinginan kita pasti yang solih kan. Nah, bisa tuh dari situ kita lihat lelaki-lelaki yang memang terlihat baiknya itu ikhlas gitu. Nah, dengan begitu kita juga harus melihat setiap lelaki yang memang dia benar-benar taat kepada Allah itu dengan ketika ia tidak berlebihan berkomunikasi dengan lawan jenis, dia tahu batasan-batasannya, juga tahu apa yang memang seharusnya diobrolkan, apa yang seharusnya memang menjadi kepentingan, dan apa yang seharusnya menjadi larangan gitu. Dari situ kita bisa melihat untuk kedepannya, karena lelaki itu memang sebenarnya lelaki yang humble, lelaki yang memang dekat dengan semua wanita. Tidak semuanya itu baik, karena memang ada maksud terselubung biasanya kalau memang belum ada ikatan atau belum halal, karena perbuatan mereka ketika sebelum menikah dan setelah menikah itu akan menentukan masa depan kita setelah kita menikah. Jadi seharusnya kita lebih selektif dan kita lebih berhati-hati juga terhadap lelaki yang memang dekat dengan semua wanita seperti itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum wa ahli. Yang artinya sebaik-baik dari kalian adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik bagi istriku. Nah, itu hadis riwayat Tirmizi.
Oleh karena itu kita juga harus mencontoh oleh karena itu kita harus meneladani sifat Nabi Muhammad SAW yang sangat mencintai, menyayangi, mengasihi kepada istrinya. Dan dengan begitu kita juga akan menerapkan dengan kehidupan kita, tentunya dalam kehidupan sehari-hari untuk jalin keluarga yang harmonis. Nah, oleh karena itu, seorang istri itu orang yang sangat berhak mendapatkan kebaikan dari seorang suaminya. Bagaimana ia menuntunnya kepada kebaikan dan melangkah bersama menuju jannahnya. Nah, oleh karena itu, kita juga harus saling menebar kebaikan antara sesama, terutama ya dalam keluarga itu sendiri gitu. Ilmu apa yang sudah mereka dapat itu yang harus mereka terapkan dalam kehidupannya. Karena menikah itu kan merupakan ibadah seumur hidup. Nah, oleh karena itu sebagai penyempurna agama satu sama lain, suami kepada istri, istri kepada suami, itu harus saling balance, melengkapi gitu. Tentunya seorang suami itu harus mendidik istrinya, terutama dalam hal akhlak. Nah, kalau misalnya suaminya itu akhlaknya buruk, nah itu rada sulit gitu, sangat sulit untuk menerapkannya, karena memang suami itu kan merupakan pemimpin dalam rumah tangga. Seharusnya ia yang membimbing kepada istrinya gitu terhadap akhlaknya. Kalau misalnya suaminya itu akhlaknya baik dan istrinya itu akhlaknya buruk, itu masih mudah lah, karena merupakan kewajiban seorang suami juga. Dan seorang perempuan itu lebih mudah untuk membimbing daripada seorang istri membimbing kepada suami, itu juga kurang baik gitu dalam hal membimbing. Tapi itu juga merupakan sebuah kewajiban, terutama dalam hal rumah tangga gitu. Tetapi caranya juga harus diperhatikan. Kalau misalnya istri mendidik suami itu kan berarti si suami ini akhlaknya misalnya kurang baik nih, si istrinya akhlaknya sangat baik. Nah, itu harus dengan disertai cara yang baik agar kita sebagai seorang istri itu tidak banyak menuntut. Kan kita sebagai seorang istri itu harus taat kepada suami. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya agar dia tidak tersinggung dan dengan cara yang tidak membuat dia itu merasa terpaksa untuk menjalaninya, seperti itu. Seorang istri itu merupakan orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan yang halus dari seorang suaminya, tentunya yang paling utamanya gitu. Karena ketika seorang suami ini kasar misalnya kepada istri, ya bukan cuma istri itu misalnya tambah buruk sifatnya, karena memang cara si suami ini juga kurang baik dalam menyampaikan kebaikannya. Jadi harus sama-sama dengan cara yang baik agar mendapatkan hasil yang baik. Karena seorang suami itu pasti tidak akan lepas dari peranan seorang istri. Di mana ada seorang suami yang sukses, di situ pasti ada seorang istri yang mendoakannya di belakang, seperti itu. Nah, begitupun sebaliknya. Jadi seorang istri juga harus disertai dengan dukungan sang suami yang solih tentunya. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu merekam percakapan Rasulullah SAW. Bagaimana di situ kandung nasihat bahwa perintahkanlah kepada seorang lelaki untuk menasihati seorang wanita itu dengan cara yang lemah lembut. Karena seorang wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang bagian atasnya. Karena itu jika kalian meluruskannya berarti kalian membengkokkannya, dan ketika kalian itu membiarkannya berarti ia akan tetap bengkok. Hadis muttafaq alaih. Dari kitab Riyadhus Shalihin juga di situ terdapat perintah menasihati wanita dengan cara yang halus. Nah, karena jika seorang suami itu tidak melaksanakan hal itu, pasti dalam rumah tangganya itu tidak harmonis. Oleh karena itu ciptakanlah kedamaian dengan tutur kata yang baik dan perbuatan yang baik pula. Nah, dengan begitu kan seorang suami ini tentunya dituntut untuk bisa memahami kondisi psikologis seorang istri. Nah, dengan begitu seorang suami itu tahu seperti apa sih istrinya gitu. Nah, oleh karena itu seorang suami sangat dituntut untuk meneladani sifat Rasulullah SAW, dan seorang suami juga jangan hanya melihat kekurangan dari seorang wanita, karena setiap wanita juga, setiap orang bahkan di samping memiliki kekurangan, dia juga pasti mempunyai kelebihan.
dan apa yang kita tidak sukai itu harus dilapisi oleh apa yang kita sukai. Kekurangan bisa kita balut dengan kelebihannya gitu. Dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatu ghiladun syidadun la ya'suna Allah amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan batu, dan yang para penjaganya itu malaikat-malaikat yang kasar lagi keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang ia perintahkannya, dan ia selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Jadi kita harus mengambil pelajaran dari ayat tersebut bahwa kita itu harus menjaga keluarga kita, terutama sebelum keluar, misalnya sebelum kita menasehati ke masyarakat, terlebih kita harus menasehati kepada keluarga kita sendiri. Nah, oleh karena itu, di samping kita misalnya melihat keburukan dari luar, kita juga harus lebih melihat keburukan di dalam dulu, kayak misalnya di keluarga. Kita harus lebih menasehati itu di keluarga terlebih dahulu sebelum di masyarakat ataupun ranah lainnya. Nah, oleh karena itu kita harus lebih menasihati kepada istri-istri kita dengan cara yang baik, dan tentunya atas ridho Allah Subhanahu wa taala, karena dengan begitu kita tidak akan mengharap ridho siapapun selain ridho Allah. Dan di samping itu juga kita harus mempunyai niat yang kuat, karena niat itu awal dari segala apa yang akan kita lakukan. Baik buruknya niat itu akan menentukan baik buruknya perbuatan kita di depan. Jika niatnya baik, maka perbuatan yang akan kita lakukan itu akan baik. Dan sebaliknya, jika kita niatnya buruk, apa yang kita lakukan dan apa yang sudah kita lakukan pasti akan membawa dampak atau membawa pengaruh yang buruk pula. Kembali ke pembahasan awal, bahwa ketika kita menginginkan pasangan yang solih maupun solihah, kita juga harus disertai dengan ikhtiar dan usaha untuk memantaskan diri kita terlebih dahulu. Karena jodoh itu cerminan diri kita masing-masing. Kita tidak bisa memilih ketika kita sudah ditakdirkan untuk berjodoh dengan orang yang sudah menjadi pilihan Allah, karena itulah yang memang cerminan dari diri kita gitu. Dan semoga kita semua mendapatkan pasangan yang solih lagi solihah, amin. Oleh karena itu kita juga harus bersama-sama menuju jannahnya, dan harus selalu kita ingat bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, tak lain untuk hanya beribadah kepada Allah dan sebagai penyempurna agama kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.